Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketemu dengan saya lagi ya, Eriono Budi Wijaya. Di sini saya akan menyampaikan perkuliahan terkait dengan aplikasi pengkajian keperawatan di ruangan khusus IGD, ICU, dan ruang operasi. Nah, menyambung dengan perkuliahan sebelumnya terkait dengan pengkajian keperawatan dan juga eh, pengkajian keperawatan Pulau Gordon, dan di sini akan saya sampaikan terkait dengan aplikasi pengkajian keperawatan tersebut di ruangan khusus, dan di dalamnya dia di mix atau dia ditambahkan seperti itu. Jadi selain ada pola pengkajian Gordon, ada juga yang menambahkan terkait dengan pengkajian head to toe, jadi dari pengkajian kepala sampai dengan kaki, dan nanti ada formatnya sendiri untuk head to toe. Kemudian ruangan-ruangan khusus juga mengaplikasikan pengkajian-pengkajian khusus, baik itu monitoring harian ataupun nanti adalah pelaksanaan sebelum dan setelah tindakan, dan juga ada kriteria-kriteria khusus untuk ruangan-ruangan khusus ini. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, kita lanjutkan saja ya untuk aplikasi pengkajian keperawatan di ruangan khusus tersebut. Next. Nah, di sini kita akan berbicara ruang IGD. Ruang IGD ada dua pengkajian ya. Di sini berdasarkan nursing health assessment, dia ada emergency trauma assessment. Jadi khusus untuk pengkajian kegawat daruratan trauma seperti itu. Jadi ada dua hal, yaitu primary survey dan juga secondary survey. Apa saja yang dinilai di sana? Dia primary survey itu seperti yang dilakukan pada keadaan emergency atau trauma pada umumnya, itu ABC, airway, breathing, circulation. Airway cukup jelas, gimana jalan nafasnya, breathing cukup jelas ya, bagaimana kita melihat dia bernafas, dadanya, kemudian apakah ada bantuan otot nafas, dan juga kita harus mendengarkan perpindahan udara pada saat dia menghirup nafas ataupun mengeluarkan nafas. Seperti itu. Apakah dia ada ketidaknormalan selama bernafas? Nah, kemudian setelah itu juga kita lihat sirkulasinya. Apakah dia ada pendarahan hebat di sana, baik itu terbuka atau tertutup ya pendarahannya. Kita harus melihat. Oke. Nah, kemudian setelah kita lihat primary survey, kita akan lihat secondary survey-nya. D, E, F, G, H, I. Banyak sekali ya disability-nya, apakah dia mampu untuk bergerak atau tidak. Kemudian kita beralih ke E, expose atau examine. Dia kita lihat expose, kita lihat semuanya, kita buka bajunya, apakah ada pendarahan yang lain atau tanda-tanda pendarahan dan lain sebagainya. Tapi pastikan ketika kita expose, membuka pakaian dan lain sebagainya, pasien tetap dalam keadaan yang hangat seperti itu. Kemudian F untuk full set of vital signs. Jadi kita harus lakukan secara rutin, kita cek nadinya, kita cek temperatur, suhu, kemudian tekanan darah, itu juga harus kita lihat pada pasien-pasien yang mengalami trauma. Kemudian kita beralih ke G, yaitu give comfort measure. Jadi memberikan area yang dia itu untuk istirahat, kemudian dia itu tidak terpapar oleh lingkungan yang luar. Akan tetapi di sini bisa juga pada area-area yang ya intinya kenyamanan seperti itu. Kemudian untuk H, history and head to toe assessment. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dia harus dilihat perjalanan penyakitnya terdahulu, traumanya kenapa. Misalkan dia karena kecelakaannya bagaimana. Kemudian lakukan head to toe. Head to toe itu dari kepala sampai kaki pengkajiannya. Ini ada materi sendiri dan nanti akan diperdalam di KMB. Dan saya rasa Bapak dan Ibu juga melakukan ini pada saat secondary survey, baik itu di ruang IGD atau mungkin di ruang ICU. Nah, akan tetapi di ruang IGD ini dia baru pertama kali kita kontak dengan pasien, sehingga pengkajian head to toe ini harus cermat dan juga harus dilakukan secara teliti seperti itu. Nah, kemudian
kita beralih ke yang terakhir yaitu I, inspect posterior surface. Jadi kita harus inspeksi bagian-bagian pasien, dia itu apakah ada luka, apakah ada deformitas, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak hanya melihat primary survey saja, tapi kita harus melihat secondary survey. Jangan sampai nanti secondary survey ini dia tidak tertangani seperti itu, atau malah endingnya jatuh, misalkan jatuh dari bed misalkan, karena kita tidak melakukan secondary survey dengan baik seperti itu. Nah, ini adalah pengkajian-pengkajian khusus di ruang emergency atau di ruang IGD terkait dengan emergency trauma assessment. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ada primary survey dan juga secondary survey. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ada pertanyaan bisa sampaikan ya di komen di bawah, dan juga nanti bisa tanya juga lewat grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Baik, seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh format pengkajian IGD. Semoga terlihat ya sebelah kanan dari layar, dia ada format pengkajian IGD mulai dari identitas pasien, nama, agama, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, sumber informasi, umur, pendidikan, dan alamat. Nah, sumber informasi ini penting karena kita akan lihat apakah pasien ini itu sadar atau tidak. Ketika sadar bisa kita tanyakan pada pasien langsung, ataupun bisa kita tanyakan kepada pengantar, baik itu keluarga, baik itu tetangga, polisi, dan lain sebagainya. Akan tetapi sumber informasi ini penting ketika pasien ini mengalami penurunan kesadaran atau bahkan pingsan pada saat di IGD. Nah, itu menjadikan hal yang penting sehingga kita bisa mengkaji baik itu primary survey ataupun secondary survey-nya seperti itu. Nah, contoh format yang saya lampirkan di sini dia adalah primary survey. Untuk secondary survey dia terlampir ataupun nanti bisa ditambahkan berdasarkan format pengkajian IGD rumah sakit Bapak dan Ibu masing-masing semuanya. Jadi nanti silakan dilihat di sana. Nah, ini adalah contoh secara umum lebih kepada apa namanya? Primary survey-nya, ABC-nya. Oke. Jadi tetap kita lakukan triase untuk di IGD apakah dia masuk kelompok merah, kuning, hijau, atau hitam. Ini juga sebagai pelaporan, ketika hitam ya tetap dilakukan pengkajian bagaimana proses meninggalnya seperti itu. Mungkin untuk merah, kuning, dan hijau ini juga sesuai dengan kondisi pasien, dan nanti ini juga akan dapat perkuliahan sendiri ya di mata kuliah kegawat daruratan. Di sini adalah format pengkajian IGD yang secara apa namanya pengenalan seperti itu, karena kita masih masuk di konsep dasar keperawatan atau mata kuliah KDK seperti itu. Nah, ini ada keluhan umum cukup jelas ya, kemudian orientasi baik atau tidak baik nanti diberikan penjelasan apa, kemudian A, B, C, D bisa dilihat apakah ada permasalahan di jalan nafas, ada obstruksi atau sumbatan atau tidak, kemudian suaranya bagaimana, kemudian untuk breathing ini juga cukup jelas ya, gerakan dada, irama nafas, pola nafas, retraksi otot dada, sesak nafas, ataupun ada kelainan yang lainnya, dan juga sirkulasi apakah nadinya teraba atau tidak, dan ada pendarahan atau tidak. Sebelah kanan ini adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada permasalahan pasien ABC-nya. Ya, nanti untuk D, E, F, G, H, I, J bisa mengikuti dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan di atas berdasarkan assessment. Nanti bisa dicek di rumah sakit IGD Bapak dan Ibu semuanya, karena saya rasa ada yang tidak melampirkan untuk secondary survey secara detail, tapi ada yang mencantumkan secondary survey secara detail sehingga nanti kita perawat bisa mengkaji dan bisa mengisi format yang ada seperti itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan ketika kita mengkaji pasien, khususnya pasien yang baru datang ke IGD ketika kita berada di ruangan IGD seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah pengkajian di ruang ICU. Nah, pengkajian di ruang ICU ini ada 4 pengelompokan menurut Hipersi pusat. Nah, dia ada pengkajian pasien sebelum datang. Biasanya dia
by phone ataupun biasanya dia pada saat operan seperti itu. Jadi pasien datang ke ICU baik itu dari IGD, baik itu dari kamar operasi ataupun dari rawat inap, itu datang ke ICU pasti akan dilakukan pengkajian oleh perawat di ICU. Nah, apa saja yang perlu dikaji? Banyak hal. Bisa meliputi identitas, diagnosa, tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai saat itu, kemudian modus ventilasi mekanik, yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Jadi ini bisa by phone atau pada saat operan. Nah, kemudian dilanjutkan proses pengkajian segera, yaitu ABCDE. Ini berbeda dengan pada saat di emergency. Jadi kalau di ICU, D dan E-nya dia berbeda. Oke. A-nya cukup jelas dengan RW-nya. Kalau dia terpasang ventilator cukup jelas ya, nanti bisa diberikan di rekam medis pasien bahwa pasien datang ke ICU dengan ventilator misalkan, atau bagaimana. Kemudian breathing itu juga cukup jelas sama dengan yang di IGD. Circulation juga cukup jelas ya. Kemudian drugs. Nah, drugs di sini untuk D-nya. Jadi obat-obat apa saja sih yang dipakai oleh pasien ini sehingga kita bisa lanjutkan di ICU, sehingga kita bisa sampaikan atau bisa kita koordinasikan atau bisa kita kolaborasikan dengan dokter sehingga apa yang harus diberikan pada pasien ini seperti itu. Kemudian E-nya adalah equipment. Jadi alat-alat apa saja yang digunakan pada pasien saat itu. Misalkan ternyata dia sudah dipasang ventilator di IGD misalkan, ya nanti tinggal ditindaklanjuti selama proses transportasi dari IGD ke ICU. Nah ini nanti juga ada pelajarannya sendiri atau ada mata kuliahnya sendiri di sana. Nah ini yang saya sampaikan di sini adalah secara garis besar. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengkajian lengkap. Pengkajian lengkap di sini sebisa mungkin Bapak dan Ibu ketika di ICU juga harus melakukannya. Setelah dilakukan ABCDE, dilakukan pengkajian lengkap. Oke, dilakukan pengkajian menggunakan pola Gordon dan juga ditambah pemeriksaan fisik head to toe. Seperti yang tadi saya sampaikan. Pola Gordon kita bisa lihat pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian head to toe ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah pernah terpapar lebih dalam ya head to toe dan juga nanti akan diperdalam. Dan insya Allah juga akan saya buatkan juga video pemeriksaan fisik head to toe apa saja yang harus diperiksa sehingga bisa cukup jelas apa yang dilakukan pada saat pemeriksaan fisik head to toe, khususnya jantung dan paru ataupun secara keseluruhan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pengkajian lanjutan. Nah, ini adalah ongoing assessment. Nah, ongoing assessment memang khusus pada ruangan-ruangan tertentu yang memang dia perlu monitoring baik itu selama 1 jam, 2 jam, atau bahkan mungkin setiap saat perlu monitoring di sana. Nah, ongoing assessment ini memang melihat kondisi pasien dari jam ke jam terkait dengan tanda-tanda vitalnya. Nah, ini yang memang sering dilakukan di ruangan khusus, terutama di ICU. Oke, untuk yang lain cukup jelas, kita akan berikan contoh pengkajian atau format di ruang ICU. Next. Baik. Nah, ini adalah format ICU yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah format pengkajian ICU dengan adanya stiker pasien di sini. Jadi di sini ada barcode ya, sebelah kanan atas ya ada barcode pasien. Jadi nanti cukup jelas atau bisa dituliskan ketika ditambahkan di sana. Nah, nanti juga dijelaskan diagnosa medis pada pasien ini apa. Oke. Sebelum ada diagnosa medis, pasien itu datang dari mana? IGD, kamar operasi, bangsal, atau mana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah airway, breathing, circulation, dan di sini juga masuk disability. Bisa jadi disability ataupun drugs di sana. Kalau drugs tadi itu adalah untuk pengkajian awal. Nah, disability di sini adalah untuk format selama pasien dirawat di di ruang ICU seperti itu. Jadi ada nyeri tidak, kemudian level kesadarannya apa, GCS-nya berapa, kemudian ukuran pupil, isokor atau anisokor, respon cahayanya bagaimana, skala nyeri dan lain sebagainya. Oke, bisa pakai ekspresi atau pakai numerik, pakai uang atau numerik. Oke, seperti itu. Next.
Nah, ini ada yang selanjutnya, tadi yang saya sampaikan, untuk drugs itu jadi ada khusus RA, apa namanya, eh, maaf, di sini ada manajemen sedasi pasien ICU. Jadi, bagaimana sih proses sedasi pasien? Dia ada skornya, penilaiannya masing-masing. Nah, ini juga nanti akan diperjelas di keperawatan kritis ya. Di sini saya contohkan secara umum saja. Jadi ada skor-skornya, nanti Bapak bisa lihat, Bapak dan Ibu bisa lebih cek apakah dia menggunakan sedasi atau tidak, seperti itu. Oke. Dan hasil ras pada pasien itu berapa. Nah, selanjutnya adalah elimination. Elimination intake sebelum dan output. Nah, ini juga nanti akan dilihat di monitoring per jam ataupun harian sehingga dia melekat pada pasien ini. Oke. Nah, ini pola BAB dan lain sebagainya. Hasil lab dan juga dimunculkan. Oke, ada BAB, BAK, bowel juga ya. Urin ataupun bowelnya. Elimination bowel atau elimination urin. Next. Nah, di sini adalah lembar pemantauan ICU yang kemarin sempat ditanyakan oleh salah satu mahasiswa bahwa hemodinamik ini dia dituliskan tekanan darahnya berapa, jadi nanti kurva bentuknya. Oke. Kemudian pernapasan apa dia pakai, dia pernah dicek AGD atau tidak, hasilnya berapa, pH-nya berapa, PCO2-nya berapa, PO2-nya berapa, HCO3-nya berapa, SaO2-nya berapa, PE-nya berapa, dia pakai ventilator atau tidak gitu kan. Kemudian kekuatan neuronya berapa gitu kan. Nah, dia plus atau min, kemudian nanti dilihat cairan masuk. Nah, intake dan output ini juga dilihat per hari. Oke, dia berapa masuk, berapa keluar, seperti itu. Nah, saya rasa ini sama seperti ruangan ICU secara umum, jadi ada pola monitoring. Ini yang tadi saya sampaikan, ongoing assessment. Jadi dia bukan dilakukan hanya pada saat awal pasien datang, tapi dia berproses ongoing ataupun pada saat pasien selama dirawat di ruang ICU. Baik, next. Nah, selanjutnya kita beralih ke ruang operasi. Ini adalah format pengkajian ruang operasi. Jadi ada WHO menerapkan khususnya pada pasien safety, dia ada surgical safety checklist. Jadi Bapak dan Ibu yang sering atau yang sudah di ruang operasi pasti sering terpapar di sini. Jadi kita akan identifikasi sebelum dilakukan induksi anestesi, kemudian sebelum insisi pertama kali ya, kemudian dan juga sebelum pasien meninggalkan kamar operasi atau operating room atau OK. Seperti itu, operating kamar. Nah, di sini kita akan tanyakan terlebih dahulu pada saat sebelum dilakukan induksi ya oleh anestesi. Jadi dilakukan oleh perawat dan juga anestesinya. Jadi pengkajian apa saja sih yang harus dilakukan, mulai dari mengidentifikasi pasien, prosedur, dan lain sebagainya, kemudian ada nggak penandanya, kemudian apa namanya, ada nggak medikasi yang lengkap atau pengobatan yang lengkap pada pasien ini, kemudian ada alergi atau tidak, kemudian ada kesusahan untuk bernapas atau tidak, kemudian ada resiko pendarahan atau tidak. Pun juga di sini ditanyakan terkait dengan kecemasan. Nah, memang di luar dari apa namanya surgical safety checklist, tapi harapannya adalah kita sebagai perawat harus melihat secara holistik. Jadi cemas enggak, ketika cemas yakinkan pasien bahwa ini akan baik-baik saja karena semuanya sudah sesuai dengan prosedur seperti itu. Dan juga pastikan tanda pada pasien ini sudah benar atau sudah sesuai dengan yang akan dilakukan operasi. Dulu waktu saya pendidikan, waktu nurse generalis, saya tidak menyangka juga ya, dalam artian gini, cukup kaget waktu itu karena saya masih proses pendidikan dan lain sebagainya. Yang melakukan memang perawat, jadi saya masih dalam pendampingan seperti itu. Di situ ada salah memberikan tanda yang seharusnya dilakukan insisi di dextra, tapi tandanya itu di sinistra. Nah, itu juga perlu, mawas kita sebagai perawat juga perlu cross check ulang
sesuai atau tidak tanda dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak salah pada saat sudah masuk di ruang operasi. Oke. Nah, itu sebelum dilakukan induksi dari anestesi. Nah, selanjutnya adalah masuk di kamar operasi. Masuk di kamar operasi pertama kali sebelum dilakukan insisi itu juga sering sekali diucapkan, disampaikan. Nah, di sini harus ada keterlibatan dari perawat, kemudian dari anestesinya dan juga dari surgeonnya atau yang akan melakukan pembedahannya. Seperti itu. Ini ditanyakan untuk konfirmasi semua anggota timnya, apakah sudah terkait dengan pengenalan dirinya siapa, sebagai apa, karena kan menggunakan APD semuanya ya, menggunakan APD dan juga menggunakan apa namanya gaun seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengenali siapa-siapa saja yang ada di situ, tapi harus bisa menyebutkan dan berperan sebagai apa. Kemudian mengkonfirmasi pasien, nama pasiennya ya, kemudian prosedurnya dan di mana dia akan dilakukan insisi seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan antibiotik enggak selama dia akan melakukan insisi ini seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi keadaan yang kritis, dia itu ada enggak untuk pembedahnya atau apa ya, dokter bedahnya, kemudian kepada anestesinya dan juga kepada tim perawatnya. Di sini sudah ada penjelasan kalau untuk yang dokter bedahnya itu apa saja ketika keadaan kritis, kemudian apa saja langkah-langkahnya ya, kemudian bagaimana cara mengambil kasus ini ketika dia keadaan kritis, terus ketika terjadi kehilangan banyak darah apa yang perlu diantisipasi. Jadi memang harus dijelaskan di sana seperti itu. Kemudian untuk anestesi, kemudian beberapa spesifik dari pasien ini, bagaimana apakah dia alergi atau tidak ada alergi seperti itu. Kemudian untuk nursing timnya dia ada nggak equipment atau alat-alat khusus untuk yang diperlukan pada pasien ini seperti itu. Kemudian perlu nggak penggambaran secara spesifik di sana. Kalau pada ortopedi kan biasanya dia ada sinar X ya pada saat pemasangan ORIF misalkan, itu kan juga penting, ORIF atau OREF misalkan. Nah, itu kan juga perlu ada imaging spesiali atau alat khusus di sana. Nah, kemudian berdoa pasti sebelum dilakukan insisi. Oke, ini juga ada tambahan. Kemudian dilanjutkan pada sebelum pasien meninggalkan operating room. Jadi ada perawat, ada anestesi dan juga dokter bedahnya. Jadi dikonfirmasi kembali prosedurnya, kemudian instruksi, ada enggak jumlahnya dan lain sebagainya, spesimen labeling ketika diambil misalkan hasil dari pengambilan operasinya seperti itu, dan juga untuk semua tim ada yang perlu ditambahkan atau perlu konsentrasi pada manajemen recovery pada pasien ini seperti itu. Jadi lebih pada pasien ini ada catatan khusus tidak sebelum meninggalkan kamar operasi. Nah, ini khusus di operating room atau di kamar operasi sebelum dan setelah dilakukan pembedahan seperti itu. Kemudian bisa dipindahkan ke RR atau recovery room. Nah, ini adalah format pengkajian di ruang operasi. Next. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, semua pengkajian Gordon ini juga akan melekat pada ruangan khusus. Oke. Kemudian bisa ditambahkan dengan pengkajian head to toe. Dan setelah itu ada pengkajian khusus di ruang-ruangan khusus yang sudah saya sampaikan di IGD, di ICU, dan juga di kamar bedah. Nah, semoga sedikit ini bermanfaat. Ini juga sebagai penambah ataupun untuk pengkajian pada ruangan-ruangan khusus. Oke, saya sampaikan kembali, kita masih dalam pandemi COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu ketika tidak ada urusan yang mendesak keluar rumah,
diusahakan di rumah saja dan menggunakan masker, kain ketika keluar rumah, dan juga sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, dan hindari untuk memegang pipi, hidung, mata, dan mulut atau area wajah yang lainnya, dan juga selalu membersihkan HP ya, dan hindari kerumunan. Dan kita berdoa semuanya semoga pandemi segera berlalu dan bisa kembali normal seperti sedia kala. Baik, saya tutup. Semoga perkuliahan ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bisa share ketika video ini bermanfaat dan juga like. Oke, kemudian semua materi setelah UTS akan masuk ke UAS dan Bapak dan Ibu tetap semangat untuk proses pembelajaran perkuliahan ini dan tetap berproses untuk pekerjaan Bapak dan Ibu semuanya. Semoga berkah dan barokah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.